apa tahu orang tua kalau terima. Kalau konter-konter yang udah gede gitu Ya mau sih. Cuma ada juga yang mau setel gila ya kan. Setelah setel gila itu terpanggil juga. Paling tidak jadi saksi. Kalau mencukupi unsur bisa naik ke jadi statusnya kan. Itu dia. Ya, kayak kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Lopo Lewat obrolan polisi. Saat ini kami tetap seperti orang yang sama dengan susunan orang yang tepat yang berbeda. Orang yang sama. Itu aja. Itu aja. Pembahasan kita malam ini tidak jauh dan tidak lain dan tidak bukan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan lupa, maaf sebelumnya, terima kasih telah subscribe dan like dan komen yang sudah share video ini. Semoga yang di luar sana yang sudah subscribe ataupun abang-abang kakak-kakak kami dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan kepada keluarga. Amin. Selanjutnya kembali ke topik. Ceritanya ini tentang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu yang biasanya itu istilah hukumnya penadah. Jadi penadah ini mohon izin kepada sesepuh-sesepuh hukum apabila ada salah dikoreksi. Kami hanya bersifat dari sini himbauan dan memberikan masukan, ataupun ada sarannya tetap berikan nanti masukannya di komen di bawah ini. Jadi ceritanya kita ini ya kan guys, tentang penadah. Jadi ceritanya penadah. Penadah. Iya mas belakang orang briefing di belakang. Enggak apa-apa, berjalan aja santai. Penadah ini yang ceritanya tentang apa namanya, menerima Barang apa? barang curian, barang gadaian, Titipan. ya kan, Barang-barang bodong lah. barang-barang bodong. Contoh kecilnya yang tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari itu HP, sepeda motor, dan apa gitu, laptop. Itu barang-barang elektronik ya mas. barang elektronik lah, yang pada dasarnya itu dari tindak pidana kejahatan ya kan, itu kan. Iya. Betul, tindak pidana kejahatan, sehingga si pencuri atau terduga pelaku ini membutuhkan uang cepat. Nggak penting juga uang cepat. Untuk uang cepat untuk pemutaran yang hasil curiannya. Kok kira-kira di tengah-tengah lingkungan kita itu udah pernah terjadi nggak? Sering, kawan-kawan sekalian. Udah sering Udah ya? sering itu palingan handphone lah bang. Handphone ya. Apalagi kayak kami mahasiswa gini, pantang dapat celah sedikit bagi maling itu bang. Langsung. Ada kos terbuka atau yang jendela nggak kekunci, diintip, ada handphone atau laptop, angkat. Habis itu itulah dijualnya sama kita. Awak lah jadi kena masalah juga kan. dijual cepat dia. Dijual cepatnya kita terima pula dengan harga murah kan. Tergiur dengan harga, mungkin dia sedang perlu atau budgetnya cuma segitu bang. Sekarang dia udah tahu barang curian masih mau menerimanya kan? Karena harga murah, Iya, harga miring jauh dari pasarannya. Kembali ke materi itu ya tentang judul juga ujung-ujungnya kan. Iya. Ini judi. Ujung-ujungnya judi karena kenapa? Ini depo ya. Depo, Dia kan bersangkut paut bang semua. terikatan semua kan. Terikatan dia. Masalah jengkal perut ini yang susah ya. Cuma kok penadah ini ada enaknya, ada apanya juga kalau penadah. Ada enaknya, Enaknya dapat modal murah, bisa jual cepat. bisa jual cepat dia. Yang paling sering itu handphone. Biasanya, kan bang? Paling sering handphone, sepeda Sama motor, sepeda motor lah. sepeda motor digadekannya.
ya kan nekat. udah dilarikan sepeda motornya ataupun dicurinya, dijualnya kan sama kita. Kayak di tempat kita sepeda motornya STNK lah kan. Itu SNK betul. kayak walaupun ada juga STNK walaupun dari Jawa dia kan. Barang-barang dari Jawa itu ya. Kadang orang ini maksudnya bang nggak tahu dia entah barang panas ya kan, mau iya barang-barang curiannya diterimanya lah. Tahu-tahu itu rupa barang hasil curian kan, laporlah si korban ini, Kena lah dia kan. kena lah yang penerima. Kan biasa sering terjadi kayak gitu bang. Pada dasarnya sering terjadi lah. Iya. Apalagi handphone sama sepeda motor ini kan. Kayaknya dia lah yang punya barang. Ah, Aku pun ada. Diambilnya barang dia, dijualnya sama aku. Aku nggak tahu apa-apa kan bang. Ngelapor lah dia sama bang. Kena lah dia kan. Kena pula lah aku. Pada lawak nggak tahu-tahu. Iya nggak tahu. Cuma dari nerima. mana. Iya cuma nerima aja. Dapat barang kasih duit. Udah selesai rupanya barang panas yang Barang dijual panas kali ini. yang jualnya. Itulah penada ini memang pasal yang sepengetahuan saya mohon dikoreksi suhu-suhu kami yang pakar-pakar hukum, kami hanya bersifat himbauan seperti yang kayak kami sebutkan seperti awalnya kan, cuman mengedukasi, mana tahu nanti ada koreksi, tetap kami menerima masukan kan, bukan berarti ingin menggurui, enggak, bukan, cuman ya lebih apalah sih masyarakat kita Lebih hati-hati. lebih hati-hati. Hati-hatilah imbauan. Kalau bisa yang kayak gitu-gitu langsung dikabarkan sama polisi setempat ya kan. Ya langsung dilaporkan. Bang misalnya kalau sebagai penada itu hukumannya biasanya kayak mana bang? Sama dengan pelaku Entah sama atau pelaku atau beda hukuman? beda lagi. Entah beda pasal. Beda Hukuman pasal. lagi. Beda Beda pasal pasal. lagi. Kalau dalam undang KUHP itu pasal penada 480. Kalau pasal KUHP itu 480 dia penada. Jadi dia ancaman hukumannya 4 tahun. Minimal itu bang. Minimal 4 tahun ancaman hukumannya terkait penada. Jadi kayak yang tanya si Tison, pasal penada itu yang berbeda sama yang lain. Ada juga dia. Oh bukan sama bang ya sama si pelaku. Iya, kok si pelaku dia kan ya tergantung si pelaku ini mencuri barang itu kan, atau dia mencuri atau dia mau dipinjam handphone, dilarikannya, dijualnya, digadikannya, itu dia penggelapan kan. Ya, Penggelapan. Oh, jadi misalnya dijual ke konter ini. Jadi orang konter ini termasuk penadah gitu. Bisa jadi kok sesuai dengan unsur-unsur hukumnya, Kan kayak unsur-unsur pasalnya itu. kayak konter si kawan kan pernah juga gitu. pernah juga. Jadi dia Nggak usah jauh-jauh kita ada contohnya konter si kawan lah. Tapi kalau maksudnya bang kasusnya bukan seperti HP entah mobil entah apa itu si penada itu hukumannya tetap sama bang. bisa jadi apa itu tergantung keputusan hakim. Oh dengan keputusan hakim Semua ya. semua memang tergantung keputusan hakim, berapa apa namanya keputusannya, ketok palunya kan setelah sidang dia pun dipenjara misalnya kan, tergantung hakim atau berapa. Entah berapa lama masa penjaranya bang ya? Iya. Jadi kalau kita bilang ancaman hukumannya itu itulah ya yang kayak kita bilang tadi, ancaman hukumannya sekitar aku pun lupa, searching dulu Google kan, nanti salah-salah bilang Nanti pula salah apa pula nanti. Dikoreksi Kena juga kita nanti pasal ya kan. sama netizen. gitu. 4 tahun pas 4 tahun, tahun denda ancaman ya? hukumannya 4 tahun. Kalau dendanya Dendanya ya kalau di undang-undang itu 900.000 kan, 900 Juta, ribu, Bang? 900.000. di Jadi HP sama motor sama juga 900.000 juga dendanya. ya itulah untuk di KUHP itu kan, kalau terkait unsur pasal penadah ini kan. Saya tahu kalau yang kayak penitipan ini kayak mana biar bisa dibilang dia penada itu bang? Kan ada yang dititipkan bisa langsung disebut dia penada gitu. Nah, jadi kan kok misalnya penadah ini kan dari barang curian ataupun barang yang digelapkan ataupun hasil tindak apalah Tidak kriminal. tidak kriminal lah misalnya kan. Jadi dititipkannya, baru kita itu yang dititipkannya sebenarnya tidak tahu, cuman pada dasarnya kita harus wajib curiga yang kayak gitu, kenapa dia nitipkan, kenapa
ya kita harus bertanya-tanya lah, jangan kita sembarangan Asal nerima. asal nerima. Nah, kayak kita buat video kayak gini kan, ini dalam isinya ada himbauan apa namanya, untuk masukan lah untuk masyarakat, jangan sembarangan semuanya kan. Kayak Bang Seska nitip, kayak abang lo nampak orangnya kayak gini agak-agak udah mulutnya ntar kemana-mana kan. Iya. Nah, karena wajib curiga, istilah wajib kita curiga kayak manapun, sekalipun itu kawan kita misalnya ya, sekalian kawan kita itu udah tanda kutip udah lain gerak-geriknya kan, kita pun harus punya prinsip apa itu curiga gitu. Karena kalau nggak curiga kita kayak mana kan, Iya Bang, itu juga. wajib itu Dimanfaatkan kawan terus. wajibkan kawan terus kita nanti kan, kayak abang bilang itu, bilang kayak sekarang menitip itu ya kita curiga, wajib kita tanya. Bertunjuk Entah dari mana barangnya, entah apa ini. Wajib kita tanya. Jangan sembarangan kita menerimanya aja kan. Pada dasarnya nanti entah kita pula yang salah kan jadinya. Kalau kayak sekarang, Tersangkut paut gitu kan. kalau kayak sekarang kan orang mudah kali kayak gitu nitip kan. Dia cuma mau pergi bentar gitu nitip, entah handphone, entah sepeda motor. Kan bisa bilang titip aku bentar aja gitu. Kalau kita nggak tahu itu memang barang dia, berarti kita harus curiga gitu, Bang. Curiga wajib. Biar nggak termasuk penadah. Karena kan kita nggak kenal, cuma kenapa dititip. Dia pun satu, kalaupun dia kawan kita, kayak mana? Siapa punya nih? Ayo dulu jangan gitu. Pokoknya kita harus curiga. Kalau nggak, kita harus langsung yang mau laporkan. Berarti kita harus tahu dulu latar belakang yang dititipkan ini. Iya, wajib itu. Karena kayak mana ya namanya, tindakan itu, dugaan tindak pidana kejahatan itu kan semuanya secara tiba-tiba terjadi, Spontan gitu. spontan. Jadi Karena ada kesempatan, iya, ada dan celah. kesempatan. Tapi kejadian ini karena kesempatan aja ini. Kan Kesempatan. terjadi. Niatnya pun nggak ada ya kan. Iya. Terus yang penggadian itu gimana, Bang? Nah, nggak ada kan. Kan setauku ada penadanya dari yang digadai gitu. Jadi kok ceritanya di Gade itu, Seska, sepeda motor itu digadikan sama Seska. Misalnya inilah kawan ini yang punya sepeda motor, yang menggadaikan sepeda motor. Abang curi, abang gadikan sama Seska. Ini keretaku. Abang bilang kereta, Bang. Ini keretaku. Pakai dulu duitmu, ini keretaku di sini gitu. Ini keretaku. Pakai pinjam dulu uangmu, ini aku letakkan di sini. Kalau nggak balik kan, kalau pengadaan biasa nggak balik itu tetap sama aku kan. Jadi itu sepeda motor itu. Tapi kalau kita misalnya udah, aku mau menerima keretamu ini, gade kan. Tapi harus lengkap surat-suratnya, kayak gitulah. Mana buku hitamnya, mana STNK-nya. Kalau Berarti harus misalnya digade itu harus dikasih juga sama surat-suratnya. Iya. Biar jelas. Iya, Barang jelas. Surat-suratnya semua. minimal BPKB, kalau STNK nggak diterima orang itu. Karena- Kalau di Medan ya, ada di Medan. STNK nggak diterima. Nggak terima STNK kan. BPKB. Wajib buat PKB itu. Kalau nggak ada surat-suratnya, kan udah feeling itu udah hasil ya hasil curian, tak bodong Atau atau buat apa. aja di medsos, saya menerima sepeda saya belikan gadi dari orang ini, itu aja. Mohon izin ya bang, saya videokan. Ya, saya nggak tahu abang siapa gitu kan. Iya. Mana tahu nanti ada yang nyari, kan gitu dia. Biar ada Biar pegangan ada juga. barang bukti kita ya, Bang. Iya, aduh panas banget kayak itu bang. Jadi maksudnya gitu. Maksudnya kalau nggak jadi pun kita gadi kan, kita simpan aja videonya, mana tahu kita menolong orang sepeda motor yang dicuri kehilangan, kan. ya. Nah, kita laporkan aja ke polisi setempat gitu kan. Kita laporkan ke polisi setempat, Nanti kalau didiamin makin menjadi. Makin makin marah jadi, nanti. ya, makin marah. Nggak ada, Oke lah barang orang dulu. Nanti kalau barang kita gimana? sama juga. sama aja jadinya kan. Terus Itu dia. apa lagi kategorinya, Bang? Biar masuk dalam hitungan penadah kan tadi Menerima yang hadiah. pembeli yang Ah, penerima penggadian ini. menerima pembeli, menitip kan. Nitip ya, nitip tadi. Baru membeli, Membeli, menitip, gadai, nitip. ya, Arung bilang apa menyimpan, tadi? Menyimpan. menerima hadiah. Kalau menyimpan ini kayak mana, Bang? Setelah udah dicuri, simpankan dulu ini di sini. Misalnya aku nyuri entah kereta orang, Hmm. kau punya entah rumah, entah Rumah kos-kosan, kosong ya rumah kosong. Aku taruh di situ ya kan? Itu dikumpulkan dulu Ya di semua situ ditaruh beberapa semua hari. apanya hasil curiannya ini. Padahal itu kita wajib
kembali lagi, kenapa harus aku yang menyimpankan kereta ini, sepeda motor ini gitu? Bukannya itu sama dengan kayak penitipan gitu bang? Enggak, kok penitipan lain, kita kan bukan penitipan barang. Kalau penyimpanannya mungkin maksudnya aku bilang sama kamu Kerjasama simpan dulu di juga sini, itu. bukan Ya. nitip. Ah, Nyimpan. simpan di sini gitu. Iya. Mau pula kita nyimpan kan? Kan kalau nitip maksudnya apanya cuma nitip bentar itu kan. Iya. Kalau Kalau nyimpan ya Dalam jangka lama. iya di situ disimpan gitu kan. Dan kita pun masih pada curiga itu. Kita sebagai ya masyarakat awam kayak kita ini, itu curiga. Kenapa kok nitipin si kawan ini kayak gini ya? Biasanya dia kan gak ada kereta. Iya. Ah. Tiba-tiba Dia kan nitip kereta Nah, misalnya. kenapa dia sepeda motor? Kenapa dia Makanya nitip datang sepeda sebuah pertanyaan. motor? Tanya kita, kenapa dia nyimpankan sepeda motor sama aku? Kenapa harus sama aku? Kita ya harus berpikir terbuka lah, luas, ya. terbuka lah kita. Jangan sampai kita terpanggil-panggil kan. Nanti cukup unsur kita untuk memenuhi 480 itu, pasal 480 itu kan ditetapkan tersangka ya, hasil semuanya kan bisa jadi kita tetapkan tersangka sama kita kan. Ada juga terjadi itu bang, misalnya gini, aku minjam samanya, gadaikan barang. Nah, maksudnya gini, aku gadaikan sama dia misalnya HP dalam jangka 3 hari kan bang. Udah lewat 3 hari itu maksudnya Nah, 3 hari ah, udah maksudnya udah 3 hari lewat, pas kelima harinya aku minta sama dia, itu gimana itu bang? oh, maksudnya handphone ini udah digadikan sama aku Ya, misalnya janjian dia. janji 3 hari Iya, gitu kan. janji 3 hari. Tapi nggak diambil-ambilnya. Ya, Pada itu yang sering terjadi. Juga, makanya tanya sama bang karena apa itu kan? udah aku gadikan sama aku kan. Udah. Biasanya itu nggak akan dimintanya lagi. Nah, itu modus dia. Modus. Ujung-ujungnya sama mula HP ku itu pasti kayak gitu. Nggak ada Nggak ada itu semua. Nggak ada Kayak itu. gitu ya. Kadang ada juga yang kayak gitu, ujung-ujungnya berantem. Ujungnya berantem. Rupanya handphonenya dia udah beli handphone, rugi lagi, rupanya ketangkap lagi kan. Kalau handphone ini kayak mana cara kita supaya tahu itu barang curian? Kalau motor nggak ada BPKB, ya kan bang? Ada buku-buku surat gitu cuma SINK. Kalau handphone apa bang? Ya, Handphonenya kotaknya ya, kotak. Bang. Kotak. Cuma kotak itu bang? Kwitansi. Kotak sama email cocok kan. Kotak sama ini cocokkan. Baru kwitansinya di mana kau beli. Ya kita harus jeli juga yang kayak gitu kan. Jangan karena istilahnya dia mau jual cepat harganya murah langsung kita tergiur kan. Kan kadang orang juga ada misalnya jual HP lah ke counter. Bang aku mau jual HP tapi batangan gitu. Nggak ada. Chargernya rusak, kotaknya udah rusak kayak gitu. Kayak tukang counter itu pun harus apa? Ya kadang juga ada yang nggak mau nerima. Ada yang nerima itu pun kadang maksudnya mau dia nerimanya kita udah saling Harga kenal murah itu. ya. Kalau orang saling kenal udah langganan Biasanya dia. kalau konter-konter apa tahu orang itu bang nggak mau nerima. Kalau counter-counter yang udah gede gitu ya bang. Ya mau itu. Cuman ada juga yang mau setel gila ya kan. Setelah setel gila itu bercepat lah proses uang itu pemasukan kan. barang dia berputar Karena di situ dia ada untungnya kan. dia sih jual di konter-konter sini. Ada konter-konter yang di Purba sana. Yang di daerah Purbasana cepat dia mintanya. Cepat dia, apalagi kalau udah perpulangan anak Purba kan banyak itu barang bang. Ya biasanya HP yang murah. Banyak itu barang. Perpulangan anak Purba. Anak-anak sekolah pulang Sekolah Purba itu lah. Kalau pulang ke rumah dia kayak libur semester lah. Ya, perpulangan. Banyak itu barang. Ujungnya tembak ke konter yang dekat-dekat situ. Oh gitu. Nggak tahu lah kita ini ya kayak mana cerita orang itu ya kan. Cuman info-infonya dapat cerita kayak kayak gitulah. Dan kita ya hati-hati gitu kan. Pokoknya kalau mau ada curiga maksudnya mau nitipkan barang tak apa yang nggak jelas-jelas Asal usulnya. asal usulnya pikirkan aja dulu, nggak usah asal terima nanti malah Kita berurusan pula sama yang polisi kan bang. berurusan sama hukum. Sama Ya. hukum, bagusan kita ngambil posisi amannya jalan. Biarpun kata kalau misalnya Kita kenal walaupun kita apa bagus kita aman aja dulu gitu. posisi aman aja. Nah, memang betul sekarang handphone kebutuhan saat ini yang paling perlu kan. Penting, handphone kan udah penting sekarang. Emang penadah ini kayak mana bilang, bang ya? Nggak ada kerja, maksudnya nggak ada kerjaan dia tapi bisa dia ikut dalam apa?
Maksudnya dia cuma nerima barang gitu Bisa kan. ikut dalam proses kejahatan Iya. juga dia kan. Pokoknya jelasnya kalau himbauannya sama ataupun saran dan kita untuk pemirsa di rumah itu, kalau terkait beli sepeda motor, perhatikan betul sepeda motornya, Cocokkan rangka. cocokkan rangkanya, Mesinnya. Nomor Kadang musiknya. rangkainya juga di luar itu. nomor rangkanya bisa diubah. Kadang orang ini bang tergiur harganya. Karena Iya, harganya tergiur, harga murah gitu kan bang. takutnya memang belum pernah terjadi ya, cuman Tempat kita masih aman, nggak ada. cuman takutnya itu di buku hitam itu, dirombak orang itu di buku hitam itu. Iya juga gitu bang ya. Takutnya ini kan memang belum pernah terjadi, sama belum ada lah ya. Cuman yang namanya era globalisasi digital ini kan, Kita udah canggih ini. diedit orang itu udah sama buku hitam sama percis, tapi tidak terdaftar di Samsat. Nah, kita kan belum tahu ini apakah memang sudah ada atau enggak. Cuman kita istilahnya logikanya ataupun berpikir untuk ke depan itu kan mana tahu kan dicetak buku, Orang itu bikin sendiri bang. bukan bikin sendiri. Dicek nomor rangka nomor mesin sama, tapi setelah dicek ke kantor Samsat tidak terdaftar pajaknya, tanda kutip kan, tanda kutip. Nah, kayak gitu juga kita harus antisipasi. Dan kedua, seperti handphone ini yang sudah sering terjadi di khususnya di Mandaling Natal lah. Iya, handphone. Ya, nggak usah dulu kita secara nasional yang pengalaman kita, handphone itu tidak ada kotak, nggak usah diambil. Dan kalau misalnya harga pasarannya itu jauh seperti yang apa kita tengok, ya wajib kita harus curiga. Kenapa semurah itu dan kenapa harus jual cepat gitu kan? Kita harus curiga itu dari handphone. Sepeda motor dan handphone itu yang sering terjadi. Emas satu lagi. Kalau Ya, emas, kan syarat mutlak. Memang kita beli itu kan harus ada Suratnya. Surat. Betul. Itu harus kita pegang. Kalau misalnya ada buka di kalau emas ini cepat namanya. Karena emas ini banyak yang serupa sekarang. Serupa. Dibilang imitasi ya namanya. Imitasi. Ya. Itu pun yang harus kita cross check, jangan langsung Percaya, Bang, ya. karena Karena digadikan warna kuning nih kayaknya mau digadikan dilangsung mau cair. langsung nggak ada. Sedangkan uang kita udah tinggi. Rupanya barang kita ini barang emas. Emas yang digadikannya itu emas palsu. emas palsu. Oh, selalu dibilang itu pernah terjadi. Hilang emasnya, dicuri oleh suaminya. Rupanya abang sendiri lah yang bawa ke tukang emas imitasi ini. Ini memang tebal emasnya, tebal asli. Dibilang curi suaminya. Nggak usah dibilang orang. Curinya suaminya tuh rupanya imitasi. Itu udah depan mata abang sendiri terjadinya itu. Bentuknya sama ya bang? Hah? Bentuknya sama emas Sama. asli ya? Sama masa sama. Itu dia. Kayak kalau kata orang itu namanya Serene Sopu. Nah, seri yang disopu. Iya, seri yang disopu. Terus yang kutanyakan lagi, kalau masalah agen mengagen ini bang, dia mengageni barang bodong gitu. Itu termasuk masuk kemana tuh bang? Itu dia. Ada pasal 5556-nya juga ikut serta gitu. Ikut serta ya, bukan Bisa, ya, bukan penadah dia bang. bukan penada, cuman itulah bang bilang kembali nanti ya mohon izin juga masukan kalau ada salah dikoreksi gitu kan. Pasal 5556 itu bisa ikut serta dia kan, ikut serta dalam tindak pidana kriminalnya gitu. Jadi dia mengetahui itu barang curian gitu Dia kan. tahu itu barang curian, tapi dia ikut serta Dia ikut serta menyebarluaskan gitu. penjualnya. Itu untuk 100-200 Itu sama ya. dia ya, Itu dia. masukkan. Jadi istilahnya itu ambil uang rokoknya ini kan. betul juga, Bang. Makanya kita pun kalau bisa kayak gitu kita lepaskan dari lingkaran, karena wajib kita terpanggil juga kan. Paling tidak jadi saksi. Kalau mencukupi unsur bisa naik ke dari statusnya kan. Itu dia. Ya, kayak kita ceritakan dari awal, terus sepeda motor, handphone, emas, baru kayak yang dibilang Siaska ikut agen-agenin. Iya, mengageni. Agen itu kayak broker yang lagi nih kan. 4 poin ini yang sering terjadi di kehidupan kita, khususnya di Kabupaten Mandaling Natal. Lingkungan kita sehari-hari. Lingkungan kita sehari-hari. Barang-barang elektronik yang cepat dijual. Jadi masukan dan sarannya itu poin-poin yang tadi yang kita bilang kan. Sepeda motor harus lengkap surat-suratnya, handphone harus lengkap kotaknya, emas harus lengkap suratnya. Kalau misalnya laptop ya harus lengkap kotaknya kalau bisa.
setidaknya ada dokumentasi lah di situ. Oh ini kotaknya ini. Jadi itu memang orang beranggapan itu sepele kotak ini kan. Iya. Cuman pada dasarnya itu yang perlu sama kita kan. Bukan karena apa-apa, karena ya untuk melengkapi syarat kita ini kan. Kalau abang maksudnya di kepolisian itu udah pernah nanganin penada bang? Maksudnya udah pernah nanganin mengatasi kasus penada. tentang penada. Pernah. Cuman itu dia prosesnya masih panjang dia kan. Nah, dari masih pasal pasal pokok pencuriannya dulu. Untuk penadanya itu yang butuh proses lagi untuk menaikkan kasusnya itu kan Ke pengadilan. ke pengadilan itu. Pernah. Cuman itu dia. Kadang dia unsurnya itu digelarkan lagi untuk menetapkan dia sebagai tersangka juga kan. Susah bang ya? Ya sebenarnya semua susahnya itu, cuman kembali gelar perkaranya itu kan. Jadi kita sama masyarakat ataupun keluarga kita lah dulu, pada intinya kita masuk dari keluarga kita Yang terdekat dulu ya, yang Bang. terdekat juga, itu dia. Jangan sampai terlibat lah sama itu kan, karena nanti kasihan jadinya. Karena banyak yang terjadi itu penada ini kegolongan ekonomi rendah yang menerima yang STM rendah, dan ekonomi itu pun karena pengen pakai HP. Kasihan kita nampak nengoknya kan. Lagi butuh dia. Lagi butuh dia lah. Harga handphone kayak handphone kita ini dijual 300, jual cepat. Jual cepat 300. Kayak mana? Itulah faktornya itu yang mungkin jual-jual gitu barang-barang curian ya. Faktornya kalau nggak narkoba ya Ekonomi. online ya. Ekonomi lah paling apanya. Ekonomi. Nggak mungkin dia nggak ikut-ikutan narkoba entah apa, maksudnya nggak mungkin dia jual cepat gitu, curi HP orangnya kan. Sampai mencuri dia. Iya. Pasti ada faktornya, entah Faktornya. faktor narkoba, entah faktor judi online. Dan grade-nya itu ada 3 berarti ya. Ekonomi, judi online, narkoba. Narkoba sama judi online sejajar lain ya. Sejajar lah. Ya, Yang paling marah itulah bang, narkoba sama judi online inilah yang paling apa? itu yang paling utamanya. Iya. Memang dia nggak nyabu, tapi judi online jarang. Ya, online judi online ngeri, kuat. kuat. Memang dia narkoba, tapi dia nggak judi online. Tapi jarang itu orang itu udah narkoba nggak judi online. Jarang Pasti dapat kebanyakan satu paket ya. Iya, paket. kebanyakan satu paket. Iring-iringan Sudah terus. dia pompa, tuh, nah, ambil. Tahu kan ambil mudah. pompa ya, nah, muter ya. Ini narkoba itu ini HP putar ya kan. Nah, itu dia. Naik, tambah. Nah, naik Tambah beli beli. lagi, itu Kalau nggak naik, bondar. ya nanti dia Cari apa yang bisa dicairkan. Iya. Lewat anak-anak main-main HP, Jambret. jambretnya ambilnya. Jualnya cepat. Kembali ke situ dia. Iya. Kalau narkoba sama judi online itulah. Faktornya Semua mungkin itu faktornya. aja bang. Jadi grade itu kata-kata penutup kita ini istilahnya itulah, dari awal kita cerita itu sepeda motor, handphone, emas, Laptop gitu ya. laptop barang-barang elektronik itu kita lengkapi lah, jangan sampai hilang. Kita buat aja di dalam satu gudang, jangan hilang. Baru kedua, hati-hati untuk menerima barang-barang seperti itu, jangan langsung percaya aja. Walaupun teman ya bang. Walaupun teman sekalipun. Walaupun teman, walaupun keluarga sekalipun. Harus pandai kita ngeceknya, harus teliti lah intinya, karena semuanya itu kan untuk kita juga nanti barangnya kan. Nah, Kita juga yang megang. kita juga yang megang. Jangan sampai kita yang dibilang orang yang maling. Jangan sampai kita yang nyuri ini ya, atau ada sama HP gua, gitulah intinya. Campur aduk jadi Nggak mungkin kita bilang bukan aku yang maling, Bukan aku. tapi barangnya sama kita. sama kita tunjukkan orangnya, nggak kenal aku bang orangnya, karena ada sekarang marketplace Ya. jual Facebook. Nanti laku blokir. Aku blokir bang, nggak tahu aku bang. Gitu dia. Jadi yang banyak sekarang modus-modusnya itu. Jadi harapan kami untuk masyarakat khususnya Kabupaten Menengah atau tingkat nasional, hati-hatilah dalam menerima barang elektronik ataupun lain-lainnya, dan selalu teliti dalam membeli barang, menerima barang ataupun yang lain, membeli dari semuanya, orang lah. semuanya lah kita harus teliti. Jangan sampai kita juga yang tersangkut paut atas tindakan yang dia lakukan. Kriminal orang lain ya bang. Nggak enak kalau berurusan sama apa ini. Ikut gendong gitu jadi. Ya, pidana-pidana ini. Jadi mungkin itulah kata-kata penutupnya dari kita. Semoga bermanfaat, dan apabila ada masukan ataupun saran
boleh koreksi dikoreksi di di komentar. komentar. Karena kami hanya sifatnya menghimbau dan mengedukasi, semoga bermanfaat dan tidak ada lagi yang seperti topik kita yang bicarakan ini kan. Itu dia. Bagi para pemirsa, bagi yang mau ngasih saran entah mau bahas-bahas apa, bisa di komen di Komentar. bawah ya kan. Mau ngasih masukan Ya, juga bisa di ah. komentar. Dan itu dia kata-kata penutup dari kami. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf ya kan. Itu juga bang. Dan semoga pemirsa dan kawan-kawan sekalian tetap sehat, semoga dimurahkan rezeki, Tetap mensupport juga. cepat mensupport channel YouTube Sahrul Ilmi lewat obrolan polisi. Tetap ulang mopop, mulai ngon ibana podcast polisi.